Yes, apa kabar? Kita kembali berjumpa di acara kesayangan channel kita, yaitu acara memasak di Sahabat Dapur Nusantara. Hari ini saya ingin masak satu kota, yaitu kota udang. Apa itu kota udang? Kota udang yaitu kota Cirebon. Sebelum saya memasak menu dari kota Cirebon, saya ingin menyapa dulu masyarakat Cirebon. Halo masyarakat Cirebon, apa kabar? Maju terus dan jaya kota Cirebon. Nah, saya itu punya kebiasaan, Sahabat Dapur Nusantara, kalau pergi ke mana kota di seluruh Indonesia maupun ke luar negeri, pasti saya akan selalu cari makanan yang terenak, dan itu makanannya makanan tradisional. Maka kalau saya pergi ke kota-kota mana, pasti saya tahu di mana itu makanan yang terenak. Nah, saya ada pergi ke satu kota Cirebon, itu di pusat kota, downtown daripada kota Cirebon, itu ada satu makanan yang katanya cukup enak, dan saya coba di sana seperti nasi lengko, ya, makanan asli di sana. Kemudian empal gentong, ada lagi itu nasi jamblang. Nah, saya akan kita tampilkan menu-menu itu di Sahabat Dapur Nusantara. Dan hari ini saya menampilkan satu makanan asli dari kota Cirebon, yaitu empal gentong, ya. Empal gentong. Nah, empal gentong ini nanti para Sahabat Dapur Nusantara di rumah setelah coba menu saya ini, menu ini dengan resep yang saya berikan, Anda bandingkan nanti, ya. Anda bandingkan ketika nanti Anda punya waktu pergi ke Cirebon, kemudian saudara makan di tempat yang terenak di tengah kota Cirebon, itu mana yang lebih enak, ya. Saya bukan hanya sebuah promosi, tetapi melalui hasil uji coba, bahkan masak berkali-kali kami lakukan di Sahabat Dapur Nusantara, saya bilang empal gentong inilah yang terenak, ya. Nanti saudara uji, ya, apakah benar atau tidak. Baik, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya. Kami akan kirimkan menu yang terbaik buat Anda. Langsung saya akan sampaikan apa-apa saja resep yang harus kita persiapkan di dalam memasak empal gentong ini. Pertama, yaitu saya menggunakan daging sapi, yaitu sandung lamur, ya. Dagingnya harus daging sandung lamur. Nah, kemudian bahan-bahan bumbu halus pendukungnya yaitu kunyit 6 ruas, ini harus dibakar, ya. Kunyit dibakar, kemudian kemiri juga harus disangrai. Jadi ada perbedaan, yaitu kunyitnya dibakar, kemiri disangrai. Kemudian bawang merah, biasa temannya yaitu bawang putih. Kembali masakan Nusantara, bawang merah dan bawang putih dia berteman baik. Kalau dalam film dia musuh, ya. Kalau Nusantara bersatu, maka bangsa Indonesia harus seperti ini, bersatu terus, ya. Kemudian bahan-bahan yang lain yaitu dalam presto, yaitu jahe, ya, lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk. Nah, tambah lagi yang perlu di presto, masuk dalam presto, yaitu cengkeh, kayu manis, dan kapulaga, ya. Kemudian bahan-bahan kering yang lain yaitu terdiri dari kelapa yang sudah saya sangrai, ya. Ini sudah saya sangrai, saya haluskan. Ingat, haluskannya jangan berbentuk minyak, ya, tapi dia berbentuk seperti tepung begini, ya. Dalam bentuk sudah halus, sudah saya sangrai. Kemudian biasa, ya, makanan Nusantara tidak ketinggalan ketumbar, lada, penyedap kaldu sapi, garam, penyedap rasa. Nah, untuk memasak ini saya menggunakan santan kelapa 1 piece, ya, 1 butir santan kental. Kemudian air berjumlah 3 liter, ya. Air kuah kita butuhkan 3 liter. 3 liter sudah termasuk daripada santan kelapa. Jadi kalau dicampur santan kelapa dengan air nanti jumlahnya 3 liter. Nah, nanti kalau waktu masak kita presto, airnya berkurang, kita takar kembali, lebih kurang harus jumlah 3 liter. Karena bumbu-bumbu yang kita berikan harus rasanya pas, ya. Kemudian di dalam makan
empal gentong ini ya biasanya itu menggunakan cabai giling ya. Ini cabai giling yang pedas sudah saya beli dari pasar ya. Jadi cabai itu dia bukan berbentuk air tapi berbentuk tepung yang berbentuk ini seperti ini ya. Nah, ini bisa beli di pasar. Jadi itu ciri khas daripada makanan empal gentong. Kemudian daun bawang yang dipotong iris kecil-kecil nanti saya akan potong. Kemudian biasa bawang goreng yang sudah saya goreng dan kerupuk. Nah, aslinya di sana menggunakan kerupuk sapi. Hari ini tapi saya menggunakan kerupuk udang ya. Makanan asli di sana menggunakan kerupuk sapi ya. Baik, saya pertama akan cepat. Saya percaya Anda sudah tak sabar kan? Anda perutnya sudah lapar, ingin coba dan penasaran? Saya akan langsung ya. Saya juga sebenarnya lagi lapar nih, pengen makan langsung ya. Karena ini harus siap-siap ya. Wah tuh saudara, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita presto daging ini. Ingat, kalau di rumah tidak punya presto bisa, yaitu direbus dengan cara tradisional, tapi butuh sekitar 2-2,5 jam. Tapi kalau presto ini saya akan presto cuman hanya 40 menit. Dia sudah mulai empuk ya. Saya akan masukkan apa sih yang perlu dimasukkan dalam bahan untuk presto. Pertama, serai saya masuk semua, lengkuas saya masuk semua ya, jahe saya masuk semua, daun salam, daun jeruk saya masuk, termasuk kayu manis saya masuk, kapulaga saya masuk semua, dan cengkeh yang saya masuk semua ya. Nah, untuk presto ini saya masukkan 2 liter air dulu. 2 liter air matang saya masuk. Nah, sekarang kita lakukan tahap ini dulu. Nah, sambil menunggu presto ini empuk selama 40 menit, kita akan mengelola bumbu halus ya. Bumbu yang perlu kita haluskan, di sini saya haluskan dengan menggunakan blender ya. Saya masukkan semua bawang putih, semua bawang merah. Jumlahnya nanti akan bisa saudara lihat di description daripada channel kami akan kami tayangkan. Kemudian kemiri sangrai masuk semua, kunyit bakar masuk semua ya. Kemudian ketumbar kita masuk. Kemudian lada kita masuk semua. Nah, sehingga ya bumbunya setelah saya blender akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, warnanya agak kuning ya. Kalau dibeda dengan masakan Nusantara lain, ciri khas daripada makan Cirebon ini kuahnya lebih kuning ya, karena kunyitnya agak lebih banyak ya, lebih kurang 6 ruas yang saya gunakan dimasak di tempat ini. Nah, sekarang akan saya olah langsung. Nah, bahan-bahan sisanya seperti ini, jangan kita masuk dulu. Nah, santan terakhir, garam penyedap rasa, kaldu, dan kelapa sangrai terakhir saja ya. Nah, untuk mempercepat waktu sambil menunggu presto daripada daging kita empuk, saya akan tumis bumbu ini, dimasukkan dengan minyak 6 sendok makan ya. Nah, saya akan tumis terus bumbu ini sampai dia harum, kemudian berubah warna. Kita akan masukkan ke dalam kuah empal gentong nanti dari hasil presto kaldunya, kemudian kita tambah air sebanyak 3 liter. Nah, pemirsa yang ada di rumah ya, saya mau jelaskan mengapa disebut dengan empal gentong. Itu saya tanya di masyarakat sana, itu zaman dulu empal gentong itu mereka masak yaitu di dalam gentong yang cukup besar ya. Tapi sekarang kalau saudara temukan di toko, di warung-warung atau di restoran yang masak empal gentong sudah tidak pakai gentong, mereka sudah pakai dandang besar. Nah, begitu juga saya masak juga tidak pakai gentong. Aslinya itu sebenarnya pakai gentong ya di sana. Maka disebut dengan empal gentong. Nah, ada satu pelengkap daripada empal gentong ini, biasanya aslinya itu mereka menggunakan kucai ya, sayur kucai sebagai taburan daripada empal gentong sebelum disajikan. Nah, ada pilihan. Kalau saudara pakai daun bawang, maka nggak perlu pakai kucai. Kalau saudara pakai kucai, nggak perlu pakai daun bawang. Maka hari ini saya menggunakan daun bawang ya. Nah, daging yang ada di dalam presto selama 40 menit
dagingnya pasti sudah empuk. Saya akan keluarkan. Kita akan langsung mengelola kuah atau sop daripada empal gentong ini sampai selesai ya. Saya keluarkan dari presto. Setelah kita buang uap daripada presto ini, dagingnya saya keluarkan ya. Saya keluarkan. Sedangkan sisa kaldu ya, sisa kaldu saya masuk keluar lagi. Sisa kaldu yang ada di dalam presto ini saya masuk ke dalam panci ya. Seluruh bumbu halus ini yang saya tumis saya masukkan ke dalam kuah daripada yang kita presto ya. Oke, kita aduk. Nah, kita masak di atas kompor ya. Nah, saya akan rebus. Nah, begini ya. Ini sebentar lagi jadi sampai dia mendidih. Nah, pemirsa bisa lihat ya. Nah, kuahnya seperti ini. Nah, airnya ditambah lagi. Jadi hasil daripada presto ini airnya kurang, ditambah termasuk santan yang kita siapkan, santan kental ini nanti berjumlah semuanya 3 liter. Nah, semua bumbu saya masuk ke dalam. Kaldu bubuk sapi masuk ya. Seluruh penyedap saya masuk. Begitu juga dengan garam. Nah, kalau garam Anda di rumah nggak perlu masuk semua, sisain setengah atau seperempat, karena tingkat keasinan masing-masing berubah. Kalau saya sudah masuk semua, saudara di rumah bisa tes ya secara tingkat keasinannya. Nah, setelah saya masuk, kemudian begitu juga dengan masih ada satu, yaitu apa? Serundeng ya. Serundeng harus kita masuk ya. Saya masuk. Nah, serundeng saya masuk semua. Kita aduk dulu sambil kita nyalakan. Nah, ya. Ini sudah berbau harum sedikit, belum mendidih dia sudah harum ya. Nah, kita aduk terus. Nah, baru kita masuk santan ya. Santan kita masuk semua. Ingat, ketika santan dimasuk semua, harus kita aduk terus supaya santannya tidak pecah dengan api kecil ya. Wih, ini sedap pemirsa ya. Saya aduk terus dengan cara memutar. Saudara pemirsa, kita aduk terus dengan cara memutar santan yang sudah kita beri. Nah, sebentar lagi dia mendidih. Dia menunggu dia mendidih secara sempurna sampai 10 menit. Ini sudah mendidih. Saya biarkan sebentar. Saya akan menata seluruh makanan ini. Nah, saya tata di atas piring. Nah, pemirsa bisa lihat. Nah, kalau biasanya saya dengan cara gunting ya, lebih cepat dibanding dengan cara potong. Ya. Jadi bisa gedenya, besarnya daging yang sudah kita presto untuk kita tata sesuai selera saja ya. Nah, seperti ini saya tata. Oke, saya beri daun bawang. Nah, ya. Saya beri daun bawang. Ya. Kalau nggak ada daun bawang, bisa kasih daun kucai. Itu adalah sayur aslinya daripada empal gentong ini. Saya beri bawang goreng. Iya. Oke, sesuai selera. Dan tak lupa saya ya, bagi yang suka pedas, saya beri cabai bubuk. Nah, ini makanan tradisional sana, empal gentong itu dengan menggunakan cabai bubuk. Nah, ini cabai bubuk yang pedas ya, bukan cabai bubuk yang besar. Nah, saya agak kasih banyak sedikit. Nah, akan indah warnanya ya. Nah, ini empal gentong kita sudah ditata dengan baik. Nanti dimakan dengan kerupuk ya. Nah, kemudian saya akan siram kuah ini. Nah, kuah ini sudah matang, sudah mendidih. Saya siram ke atas. Sebelum kita siram, tetap kita aduk sambil memutar biar bumbu-bumbu yang mengendap itu bisa rata ketika kita aduk. Nah, begini ya. Oke. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kemudian empal gentong kita sudah jadi. Tidak perlu pakai jeruk ya. Beda. Tidak pakai jeruk, tidak pakai kecap ya. Tapi kalau bagi pemirsa yang mau coba, mau suka, ya silakan. Mau pakai jeruk maupun pakai kecap silakan ya. Aslinya tidak ya. Ini dia empal gentong kita hari ini sudah jadi. Bisa, masakan kita sudah siap saji. Bahwa
semua masakan yang dikeluarkan dari sahabat Dapur Nusantara akan selalu kami uji coba, baik secara citra rasa maupun kualitas daripada makanan yang ada yang kami sajikan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah apa yang sudah kami keluarkan, bahwa setiap menu yang kami keluarkan itu bukan daripada hanya sekali pada acara channel ini tayangkan, tapi sudah berkali-kali kami uji coba di dalam memasak untuk keluarga, di dalam acara-acara pertemuan, bahkan di dalam restoran. Dan siap saya akan makan. Kita aduk, sudah saya beri semuanya, sudah saya tata cabai. Wih, saudara lihat nih, warnanya luar biasa. Ditemani dengan kerupuk ya. Harusnya aslinya di sana kerupuk sapi ya, tapi saya pakai kerupuk udang. Rasa bumbu khasnya empal gentong ini berasa ya. Luar biasa. Menu ini boleh ditanding. Bumbu ketumbarnya merupakan ciri khas, sangat berasa. Kerupuknya bis daripada ini, makanan ini berasa rempah-rempahnya itu benar-benar khas seperti di kota Cirebon. Nah, satu lagi pemerintah, kalau untuk makanan keluarga, empal gentong ini bisa dipotong kecil-kecil segi empat, kemudian dicebur dalam kuahnya, kemudian digodok sebentar ya, 10 menit supaya dia nyerap. Tapi kalau biasanya untuk bisnis, yaitu untuk jadikan peluang usaha, biasanya dagingnya dipisahkan. Karena apa? Satu hari kalau dia nggak habis, dagingnya tidak rusak ya, bisa disimpan untuk besok, masuk kulkas, kemudian dipanaskan lagi, sudah segar kembali. Baik pemirsa, ya, waktulah yang memisahkan kita dalam acara memasak untuk sahabat Dapur Nusantara. Saya ingin terus mengeksplor masak ini di depan sahabat Dapur Nusantara, tidak ingin pisah sebenarnya, tapi waktu, oleh karena itu saya akan mengakhiri tayangan ini untuk empal gentong makan khas dari Cirebon sudah selesai, dan kita akan jumpa di acara-acara yang menarik lagi, menu yang lebih mantap lagi. Bye.